Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA hari ini. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Pembelajaran IPA hari ini semoga menarik, menyenangkan, berkesan, dan mudah dipahami. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian daripada pesawat sederhana serta manfaatnya. Kemudian memberi contoh pesawat sederhana itu dalam kehidupan apa saja. Dan kemudian menjelaskan bagaimana keuntungan mekanis pada sebuah pesawat sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari banyak alat yang digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan usaha. Ada dua jenis pesawat. Ada pesawat yang rumit, ada pesawat yang sederhana. Pesawat yang rumit contohnya HP, komputer, itu pesawat yang rumit. Tapi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Perhatikan slide berikut. Nah, dari gambar-gambar yang ada di slide bisa kalian bayangkan seandainya kalau kita mau membuka tutup botol, tidak ada alat yang digunakan untuk mempermudahnya, alangkah sulitnya. Nah, itulah makanya manusia menggunakan alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Yaitu disebut dengan pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Ya. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan melakukan usaha. Kita lihat slide berikut. Nah, kita masuk ke salah satu contoh pesawat sederhana yang sejak zaman dahulu kala orang sudah menggunakannya, yaitu tuas. Sering disebut juga dengan pengungkit. Kita lihat slide berikut. Perhatikan, permainan apakah yang sedang dikerjakan oleh kedua anak tersebut? Ya, kedua anak tersebut sedang bermain permainan jungkat-jungkit yang menggunakan prinsip kerja tuas. Tuas terbagi atas beberapa jenis. Kita belajar jenis-jenis tuas berikut ini. Ya, kita lihat. Tuas jenis pertama, posisi titik tumpu di antara beban dan kuasa. Kita contoh lihat gambarnya gunting. Tuas jenis pertama, posisi titik tumpu di antara kuasa dan beban. Itu tuas jenis pertama. Tuas jenis kedua. Lihat. Tuas jenis kedua, posisi beban di antara titik tumpu dan kuasa. Ya, pembuka botol. Itu contohnya. Beban di antara kuasa atau F dan titik tumpu. Tuas jenis ketiga, posisi kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Ya, kita lihat contohnya. Posisi kuasa atau F dilambangkan berada di antara titik tumpu dan beban. Kita lihat prinsip tuas. Ya. Tuas ini digunakan untuk memudahkan usaha, dalam hal ini memperkecil gaya atau F dan mengubah arah gaya. Prinsip kerja tuas itu berdasarkan kesetimbangan. Kita lihat slide-nya berikut. Nah, syarat daripada tuas bahwa beban dikali lengan beban itu sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Kalian perhatikan gambarnya. Bebannya letakkan di bawah. Beban kita beri lambang W. Jarak antara titik tumpu dengan beban itu namanya lengan beban. Diberi lambang LB. Sementara jarak dari titik tumpu ke kuasa atau F dinamakan dengan lengan kuasa. Setiap pesawat sederhana dia mempunyai keuntungan mekanis disingkat KM. Nah, keuntungan mekanis pada tuas yaitu beban
dibagi kuasa, atau bisa juga lengan kuasa LK dibagi lengan beban. Semakin besar keuntungan mekanis, maka pesawat sederhana itu semakin mudah membantu manusia melakukan usaha. Ya, kita perhatikan di situ di keterangannya W itu sama dengan beban, lebih lambang Newton, LB lengan beban satuannya dalam meter, F adalah kuasa atau gaya yang dikeluarkan satuannya di dalam Newton, LK adalah lengan kuasa satuannya dinyatakan dalam meter, km keuntungan mekanis satuannya dinyatakan di dalam kali. Berapa kalinya lebih mudah, lebih ringan, itu adalah keuntungan mekanis. Kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Ya, yuk kita selesaikan contoh soal seperti ini. Ada sebuah beban, perhatikan gambarnya, besarnya 1000 Newton bebannya. Jarak titik tumpu ke beban 20 cm. Sementara jarak titik tumpu ke kuasa 50 cm. Pertanyaannya, hitunglah gaya yang dikeluarkan dan keuntungan mekanisnya. Solusi penyelesaian soal ini, nah, kita tulis seperti biasa, diketahui bebannya sebesar 1000 Newton. Lengan kuasa 50 cm, lengan bebannya 20 cm. Yang ditanya berapa kuasanya atau F dan berapa keuntungan mekanisnya. Kita jawab, kita masukkan persamaan daripada tuas. Ya. Beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Kita masukkan angkanya, 1000 Newton dikali 20 cm sama dengan F. Yang ditanyakan dikali 50 cm. 1000 kali 20 kita dapatkan 20.000 F kali 50 cm. Sehingga menghitung F-nya atau kuasanya kita dapatkan adalah 400 Newton. Berapa besarnya keuntungan mekanis? Kita lihat. Keuntungan mekanis bisa dihitung dengan menggunakan persamaan beban dibagi kuasanya. Bebannya didapatkan adalah 1000 Newton. Sementara gaya yang dikeluarkan adalah 400 Newton. Jadi beban yang 1000 Newton dengan menggunakan tuas, itu kita memperoleh keuntungan 2,5 kali lebih ringan. Jadi beban yang diangkat tidak seperti 1000, tetapi hanya 400 Newton. Maka tuas ini mempunyai keuntungan mekanis besarnya 2,5 kali. Jadi gaya yang dikeluarkan sebesar 400 Newton dan keuntungan mekanisnya 2,5 kalinya. Nah, bagaimana prinsip tuas dalam sistem gerak manusia? Perhatikan gambar ini. Seorang pemain bulu tangkis atau tenis, dia menggunakan prinsip tuas. Ya, pengungkit jenis pesawat pertama, jarak titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Pengungkit jenis ketiga, kita lihat, jarak kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Sementara pengungkit jenis kedua, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Itulah prinsip kerja tuas yang dimanfaatkan atau berada atau bisa kita lihat dalam sistem gerak manusia. Demikian penjelasan Ibu tentang tuas. Selanjutnya kita masuk pada jenis pesawat sederhana berikutnya, yaitu katrol. Ya. Alat ini terdiri dari roda, poros, dan tali, dan biasanya digunakan untuk mengangkat atau memindahkan benda. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai pada orang yang mengangkat air dari sumur. Alangkah sulitnya kalau tidak menggunakan katrol. Kita perhatikan katrol melalui slide berikut. Ya. Pesawat sederhana yang bekerja berdasarkan putaran, itu adalah katrol. Ada 3 jenisnya, ini 1, 2, dan 3. Kita bahas satu-satu. Nah, perhatikan, ya, bagaimana agar bendera bisa sampai ke atas tiang bendera dan berkibar. Tentunya untuk supaya mudah menggunakan pesawat sederhana jenis katrol. Katrol terdiri dari beberapa jenis. Kita lihat dulu. Nah, sama halnya pada tuas, katrol ini juga memiliki beban
kuasa, lengan beban, dan juga lengan kuasa. Kita lihat apa itu katrol tetap. Katrol ini digunakan untuk melakukan usaha tanpa mengubah kedudukan katrol. Sehingga karena beban yang diangkat sama dengan gaya yang dikeluarkan, maka keuntungan mekanis pada katrol tetap bernilai 1. Karena di sini keuntungan mekanis pada katrol tetap adalah hanya mengubah arah gaya. Artinya beban yang diangkat itu sama dengan gaya kuasa. Jadi kalau kita misalkan punya beban besarnya 100 Newton, kalau menggunakan katrol tetap maka gaya yang dikeluarkan akan sama dengan bebannya, juga 100 Newton. Sehingga kalau secara matematis persamaan pada katrol tetap dapat dituliskan bahwa gaya F itu sama dengan W atau bebannya. Jadi keuntungan mekanisnya yang diperoleh pada katrol tetap adalah gaya angkat menjadi gaya tarik. Itu yang memudahkan. Itu katrol tetap. Selanjutnya, jenis katrol yang kedua adalah katrol bergerak. Apa itu katrol bergerak? Katrol ini digunakan untuk melakukan usaha dengan memindahkan kedudukan katrol. Kita lihat slide gambarnya. Nah, keuntungan mekanisnya pada katrol bergerak bernilai 2. Atau KM sama dengan 2. KM itu keuntungan mekanis. Artinya bahwa beban yang diangkat cukup dengan gaya setengah beban. Misalkan beban yang mau diangkat 100 Newton. Jika kita menggunakan katrol bergerak, maka gaya yang dikeluarkan besarnya setengah dari bebannya. Jadi kalau 100 Newton berarti 50 Newton. Sehingga kalau secara matematis persamaannya bahwa gaya yang dikeluarkan F sama dengan setengah bebannya. Nanti kita akan lebih jelasnya dalam soal berikut. Yang ketiga adalah katrol gabungan atau disebut juga sistem katrol. Jadi ini adalah beberapa buah katrol yang digunakan untuk mengangkat beban sehingga diperoleh keuntungan mekanis yang lebih besar. Bagaimana cara menghitung keuntungan mekanisnya? Itu dapat ditentukan dengan menghitung jumlah tali yang menghubungkan katrol ke katrol. Sehingga kalau secara matematis persamaan pada katrol gabungan atau sistem katrol, KM sama dengan jumlah tali atau sama dengan 2N. N di sini menyatakan jumlah katrol bergerak. KM adalah keuntungan mekanisnya. Pokoknya setiap pesawat sederhana harus punya keuntungan mekanis karena dia akan memudahkan manusia melakukan usaha atau kerja. Demikian katrol. Yuk kita lihat contoh soal berikut. Yuk kita selesaikan. Ya. Sebuah kardus dengan berat 100 Newton tidak dipindahkan. Berapakah gaya yang diperlukan untuk memindahkan jika menggunakan A. Katrol tetap dan B. Katrol bergerak? Kita lihat penyelesaiannya. Kita tulis diketahuinya bebannya 100 Newton. Pertanyaannya, berapa gaya yang dikeluarkan jika menggunakan katrol tetap dan berapa gaya yang dikeluarkan jika menggunakan katrol bergerak? Dijawab. Yang pertama, yang A. Ya, karena kalau pada katrol tetap tadi keuntungan mekanisnya kan sama dengan 1, maka KM itu sama dengan beban per gaya. Keuntungan mekanisnya 1 sama dengan 100 Newton per F, sehingga gaya yang dikeluarkan besarnya sama dengan beban yang diangkat, yaitu 100 Newton pada katrol tetap. Jadi arah gayanya keuntungan mekanisnya didapat di sini. Memudahkan melakukan usaha. Berikutnya yang B. Jika menggunakan katrol bergerak, berapakah gaya yang dikeluarkan? Karena keuntungan mekanis pada katrol bergerak sama dengan 2, maka KM kita masukkan persamaannya sama dengan W per F. Keuntungan mekanisnya kedua, maka sama dengan 100 per F. Sehingga F atau gaya yang dikeluarkan sama dengan 100 per 2. Kita dapatkan gaya yang dikeluarkan adalah 50 Newton. Sehingga kita boleh simpulkan bahwa gaya yang diperlukan untuk memindahkan kardus
jika, bukan jika ya, dengan katrol tetap besarnya tetap 100 Newton, sedangkan kalau menggunakan katrol bergerak setengah dari beban yang mau diangkat. Keuntungan mekanisnya jadi lebih besar daripada yang katrol bergerak. Demikian contoh soal katrol tetap dan katrol bergerak. Selanjutnya kita lanjutkan ke pesawat sederhana berikutnya yang sering kita jumpai juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yaitu bidang miring. Kalau kita ke pegunungan, kenapa jalannya dibuat berkelok-kelok? Kita perhatikan slide berikut. Apa itu bidang miring? Ya. Bidang miring merupakan pesawat sederhana yang memanfaatkan sudut kemiringan dalam melakukan usaha. Nah, ada contohnya. Ya, jalan di daerah pegunungan dibuat berkelok-kelok. Ada sudut kemiringan yang memudahkan melakukan usaha. Contoh berikutnya. Nah, kalau kita mau memindahkan barang, benda ke atas sebuah truk akan lebih mudah jika menggunakan papan. Inilah bidang miring. Bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Atau contoh berikutnya, nah, ya, kalau kita mau naik tangga, tangga ini juga merupakan contoh bidang miring. Jadi konsepnya konsep bidang miring, memudahkan melakukan usaha. Ada gaya yang dikeluarkan, ada bebannya. Maka dengan menggunakan bidang miring, usaha manusia akan lebih mudah. Dan banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu alat-alat yang menggunakan bidang miring. Bagaimana persamaan dengan pada bidang miring? Perhatikan slide berikut. Ya, bidang miring. Jadi gaya yang dikeluarkan, gaya tariknya F, sebutkan W di situ adalah bebannya, panjang bidang, kita beri lambang S, kemudian tinggi bidangnya, kita beri lambang adalah H. Sehingga kalau dituliskan secara matematis, pada bidang miring berlaku persamaan, keuntungan mekanis sama dengan beban dibagi kuasa sama dengan panjang bidang atau S dibagi tinggi bidang. Jadi mencari keuntungan mekanisnya bisa menggunakan W per F atau bisa juga S per H. Panjang bidang dibagi tinggi bidang. Ini pada bidang miring. Nanti bisa lihat contoh-contohnya dalam kehidupan. Berikutnya, pesawat sederhana yang berikutnya adalah roda berporos. Apa itu roda berporos? Kita jumpai juga dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan slide berikut. Ya, roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas bagian bulat yang besar, yaitu roda, dan batang bulat yang lebih kecil, yaitu poros. Secara matematis, untuk memudahkan bagaimana menghitungnya secara matematis, perhatikan persamaannya. Ya, persamaan pada roda berporos adalah gaya dikali jari-jari roda besar sama dengan beban dikali jari-jari roda kecil. Jadi F kali R sama dengan W kali R. Demikian pembelajaran tentang roda berporos, terlebih pembelajaran tentang pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian lebih memahami, lebih mengerti, bermakna dalam kehidupan sehari-hari karena pesawat sederhana ini sangat banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa pada pembelajaran IPA pada kesempatan yang akan datang. Tetap semangat, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, rajin berolahraga. Terima kasih, sukses untuk kalian.